mangga Ibu, silakan. Mangga duduk. Selamat datang. Mau nanya tentang KB. Oh, boleh. Mangga. Kira-kira cocoknya pakai apa ya? Oh, gitu ya. Ya. Mangga tahu satu-satu. Boleh. Kenalkan ya Bu ya, saya Bidan Opi. Mangga selamat datang di tempat praktek saya. Gimana Bu, udah nyaman dengan suasananya? Ya, boleh lah, lumayan. Boleh ya Bu ya. Bentar, di sini akan membantu Ibu tentang Ibu tadi mau KB ya Bu ya. Mangga. Sebentar Ibu, tadi namanya siapa ya? Ada anak Ibu Titi ya. Nanti di sini saya akan memakai alat ini ya Bu ya. Ini alat bantu untuk ber-KB. Nanti di sini banyak pilihannya ya. Macam-macam KB, terus metode yang tepat. Nanti Ibu bisa pilih nama metodenya apa, kayak gitu ya. Ibu Cici ya Bu ya. Umurnya berapa Bu? Umurnya 40 tahun ya. Dari mana Bu? Dari Sidaresmi. Sidaresmi. Anaknya udah berapa? Udah 2. Udah 2. Yang kecil berapa tahun? Berarti 7 tahun. 7 tahun. Mangga nih. Suaminya ya Bu ya? Iya, mangga. saya. Silahkan apa ya. Di sini kan Ibu Cici tadi mau ber-KB apa ya? Insyaallah nanti saya akan jelaskan tentang macam-macam KB ya di sini dengan memakai alat bantu ini ya. Mangga Ibu ceritakan apa, insyaallah nanti rahasia Ibu akan saya jaga ya. Yang tahu antara saya sama Ibu sama Bapak aja. Mangga tentang ber-KB, tentang apa yang diambil dari KB itu ya Pak Ibu ya Pak ya. Di sini. Jadi Bu Cici habis punya riwayat penyakit? Enggak sih. Enggak ya. Berarti yang terkecil tadi berapa tahun Bu? 7 tahun. 7 tahun. Selama ini kemarin ikut KB apa? Pernah pil, tapi cuma sebentar. Nah setelah itu program lagi kan. Nah terus nggak KB lagi. Ini juga pernah. Oh iya. Pernah. Waktu 40 hari itu suntik yang 3 bulan. Cuman banyak keluhan. Suka meriang kalau malam. Saya akan terangkan di sini ada efek samping, ada kelebihan dan kelebihan ya. Sini ya, bagaimana alat ini. Dan Ayudi juga pernah. Oh pernah ya? Iya. Iya. Kayaknya teratur nggak Bu sekarang? Nah itu dia. Enggak begitu. Kadang telat seminggu, telat 2 minggu. Tiap bulannya tuh Bu. Enggak selalu 30 hari gitu enggak. Jadi kadang telat 1 minggu, kadang telat 2 minggu. Oh gitu ya, jadi nggak teratur ya. Nanti kita akan cari metode KB yang cocok buat Ibu dan ini ya Bu ya. Di sini apa namanya? Ada bermacam-macam KB ya. Ini di sini akan dibantu. Apakah Anda sudah mempunyai pertimbangan KB? Berarti Ibu belum ini ya, belum mempunyai saya pengen apa gitu belum ya. Nanti kita lihat ya metode yang cocok ada Ibu ya. Boleh nanya nggak Bu? Boleh. Saya juga pernah dengar laki-laki juga bisa di KB yang laki-lakinya gitu kan. Iya, ada sih katanya. Itu gimana? Sebenarnya ada selama ini sih untuk laki-lakinya yang paling vasektomi Pak. Vasektomi. Nanti di steril. Ada rencana punya anak lagi tuh. Yang ada saya terangkan semuanya. Sudah cukup 2 aja ya. 2 aja. Sudah lengkap ya. Kalau sudah lengkap, alhamdulillah ya. Harapan Ibu bidang ber-KB gimana Bu? Iya supaya maksudnya kan mencegah kehamilan maksudnya biar cukuplah saya mau ngikutin program pemerintah kan. Cukup ya. Dan di sini nanti kita bisa lihat ya, ini metode KB yang ada ya, ini metode jangka panjang dan sangat efektif. Ya, ini ada
IUD itu AKDR ya Bu ya, Pak. Ini IUD atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Ini implan, ya. Ini tubektomi di perempuan yang tadi Bapak tanya itu vasektomi yang buat laki-laki. Ya, itu jangka panjang sangat efektif. Ya, jadi tidak mesti tiap bulan datang atau 3 bulan sekali. Kalau vasektomi? Enggak, kalau vasektomi itu operasi itu sudah kalau di vasektomi udah nggak punya anak lagi sekali kayak gitu. Ya. Selanjutnya ini ada yang sangat efektif dengan pemakaian yang benar. Ada pil, mungkin Ibu pernah mencoba ya, harus setiap hari. Ini suntik itu ada 1 bulan, ada yang 3 bulan ya. Kondom ya, sama mal itu metode aman laktasi, jadi yang menyusui kalau yang habis melahirkan tuh. Nah itu. Nah selanjutnya ini efektif dengan pemakaian yang benar ya, kalender. Terus ini KB alamiah. Mungkin kalau KB alamiah itu harus dua-duanya harus disiplin. Oh ya. Kayak gitu ya. Itu gimana yang kalender Bu? Kalau kalender itu kita harus siklusnya haidnya harus yang teratur. Kalau yang nggak teratur tuh nggak bisa. Berarti kalau kayak saya nggak bisa gitu. Iya, harus teratur, harus tahu nanti masa suburnya kapan, kan harus ya harus disiplin dua-duanya. Kayak gitu ya. Nah, di sini apa? Tadi seperti yang tadi saya katakan ya Bu ya. Barangkali Ibu ada kepengen, saya pengen ini gimana Bu? Barangkali Ibunya pengen apa? Saya maksudnya KB-nya ya. Saya kan tadi ada yang ada IUD itu ya. yang paling aman yang mana? Maksudnya aman gitu, maksudnya tanpa ribet terus aman gitu. Aman ya. Kalau yang aman sih Bu sebenarnya kalau jangka panjang ada IUD ya Bu ya. IUD kan pemasangan 1 kali. Terus kontrol juga nggak terlalu sering, paling kalau ada keluhan. Jangkanya ya. Bisa apa ada Jangka jangkanya? itu 10 tahun kalau IUD. Iya, ya. 10 tahun. Kalau implan itu jangka waktunya 3 tahun. 3 tahun. Pemasangan sekali, paling kontrol 1 kali, nanti 3 tahun kemudian. Itu boleh capek nggak Bu? Maksudnya kan namanya juga saya ibu rumah tangga gitu kan ya, sering bolak-balik kemana. Katanya kalau KB kayak gitu nggak boleh capek. Boleh kan, kita selalu ibu rumah tangga capeknya sih gimana sih Bu? Kan biasa apa ya? Paling ya nyapu, ngepel kayak gitu. Nggak apa-apa, itu aman. Nggak apa-apa, aman. Banyak kasusnya sih Bu, jadi katanya ya, gitu kan, jalurnya berpindah apa gitu. Ya, insya Allah kalau pemasangannya betul, ya dengan tekniknya ini ibunya juga kan nggak kerjanya nggak berat-berat banget, kan insya Allah aman. Satu-satu ya Bu ya, Pak. Ini ya IUD apa ya? Nih seperti ini ya. Nah ini yang AKDR atau dalam rahim ya, bisa dilihat ya. Jadi kecil alatnya itu, ada kayak huruf T seperti isinya ya, yang huruf T. Rangkanya plastik, lentur, dan di lengan itu ada tembaganya dan ada benangnya untuk mengecek. Kayak gitu ya. Dan ini sangat efektif dan aman ya. Karena tadi sekali pemasangan jangka waktunya 10 tahun. Ya, terus kalau ibunya kan kadang-kadang ibu pengen head tiap bulan. Nah ini karena tidak memakai hormonal, ini bagus untuk headnya nggak terganggu gitu Pak. Jadi tiap bulan pasti dapat haid. Cuma emang biasanya kalau pakai ibu itu haidnya juga banyak gitu. Lebih banyak gitu yang. Ya lebih banyak betul. Terus dapat misalnya saya udah 5 tahun pengen ganti atau pengen kan sekarang mungkin nggak pengen hamil lagi, tapi tiba-tiba ibu nanti pengen hamil lagi ya, bisa dicabut kapan aja gitu. Iya. Ini Bu ada keterangan tidak melindungi dari HIV. Gimana Bu? Ya misalnya ini, jadi kalau pakai ini ya tidak bisa terlindungi dari HIV. HIV itu jadi virus bisa masuk. Iya bisa masuk kayak gitu. Ada tidak bisa melindungi dari HIV. Itu kekurangannya mungkin Bu ya? Ya kekurangannya betul Pak ya, jadi tidak bisa melindungi dari HIV atau IMS. IMS itu infeksi menular seksual, mungkin Bapak suka dengar yang kencing nanah gitu, itu dari IMS ya. Raja singa katanya. Raja singa betul ya.
Terus juga kalau itu KB-nya pakainya kondom kalau perlindungan dari masalah HIV. Gitu ya Bu tadi ya. Apa? Terus Ibu juga kalau misalnya dilepas itu sebenarnya langsung balik lagi Bu. Nggak terganggu berarti Nggak ya. terganggu, iya. Kalau ini ya apa mainnya udah langsung misalnya pengen hamil lagi ya langsung subur kembali kayak gitu. Siklus haidnya masih tetap. Ya masih tetap ya tentang yang IUD itu. Mungkin ini tadi IUD ya. Ini selanjutnya untuk pil. Jadi tadi kata Ibu udah pernah minum pil ya. Ini Gimana? lupa Bu. Lupa ya. Cuman itu Mungkin dia. itu kekurangannya kalau pil itu harus ingat. Kalau misalnya tiap hari harus minum, nanti kalau misalnya lupa ya emang harus double minumnya. Mungkin efek sampingnya juga ada efek sampingnya mual ya. Ya. Mual ya gitu. Sebenarnya aman kalau ibunya disiplin, tidak lupa setiap hari itu diminum aman, bagus juga. Cuma gitu harus harus disiplin ibunya kayak gitu ya. Terus apa namanya head tapi dia nggak begitu banyak kayak IUD kayak KDR kalau head iya kalau pakai pil yang itu tapi ibunya harus disiplin kayak gitu ya. Dan juga tidak melindungi dari HIV kayak tadi Pak ya. IUD yang melindungi itu hanya kondom Yang paling aman. iya yang paling aman masih melindungi Aman ya ini ya. iya. Jadi udah pilih ibu ya biar ibunya ada pengen apa gitu. Nah sekarang ini suntik 3 bulan namanya suntik progestin ya. Nah ini mengandung hormon progestin jadi estrogennya Bu ya. Biasanya suntik setiap 3 bulan sama sangat efektif selama klien kembali tepat waktu sama disiplin juga misalnya 3 bulan tanggal 20 ya duanya datang tanggal 20 kayak gitu sama semua juga apa harus disiplin yang pil yang suntik ini juga ya mudah berhenti kalau ibu yang pengen berhenti ya tapi perlu waktu untuk dapat hamil kembali karena kan hormonal ini jadi kalau hormonal itu kan tadinya bersatu hormonal dikembaliin lagi gitu. Kayak iya suka agak lama gitu berarti hormonal ibunya ada yang lama ada yang juga sebentar tiap orang nggak sama beda-bedanya. Di sini suntik itu diberikan setiap 3 bulan sangat efektif mudah untuk berhenti ya sama bagi semua ibu hamil tapi biasanya kalau pakai suntik itu tidak haid Bu. Gitu. Jadi merubah haid bulanan kadang sedikit kadang enggak gitu itu mungkin kekurangannya kayak gitu ya. Tapi aman ini ya maksudnya kan pernah gitu pakai gitu kalau tengah malam itu pasti menggigil. Oh iya itu efek sampingnya Bu ya. Itu efek samping biasanya suka pusing menggigil terus ada juga itu Bu perubahan warna kulit jadi hitam biar nggak panas-panasan. Oh iya karena hormonal Pak. Kalau hormonal kayak gitu kayak gitu, namanya kalau pigmentasi iya kalau hormonal kayak gitu makanya kalau yang aman itu ya itu tidak ada hormonalnya ya pakai IUD atau KDR ya lancar ya tidak hormonal kayak gitu. Selanjutnya tadi 3 bulannya ya ini yang suntik kan ada 2 ya Bu ya 1 bulan ada yang 3 bulan. Nah selanjutnya ini suntik yang kombinasi ya setiap bulan ini tuh iya sama sangat efektif ya Bu ya sama aman juga bagi semua ibu paling beberapa efek samping sama kayak tadi ya tidak berbahaya dan segera hilang jadi apa itu paling mual sakit kepala tidak teratur juga tapi tidak teratur begitu ya 1 bulan ya yang 1 bulan selanjutnya ini ada implan nah kalau ini yang dipasang di tangan Bu ya nah ini 2 ininya dipasang di jadi obatnya ada 2 nanti dipasang di lengan kiri atas biasanya gitu ya di atas sangat efektif biasanya 3 tahun nah ini sekali pasang nanti nggak usah 3 bulan sekali sebulan sekali kalau tidak usah jadi pas sudah dipasang paling kontrol awas setelah pemasangan nanti kalau ada keluhan nggak usah kontrol lagi gitu kalau implan ayo juga biasanya lancar pakai implan iya mudah untuk berhenti sama bisa dikeluarkan kapan aja
sama kayak IUD kayak gitu. Terus haid ya lancar, sekarang ada yang terganggu juga karena masih hormonal. Ini hormonal. Hormonal sama. Paling ada ininya kenaikan berat badan. Kalau hormonal kayak suntik kayak gitu, implan juga sama. Cuma efektifnya karena dipasang 1 kali udah nanti 3 tahun Nggak ribet ya? nggak ribet. Kalau suntik kan bisa ada 1 bulan, ada yang 3 bulan itu ya harus balik lagi gitu sesuai tanggal yang ditentukan gitu. Ya. Sama juga tidak melindungi terhadap IPA ya atau IMS karena yang tadi kan yang bisa melindungi itu kondom. Ya. Nah ini lanjutnya yang apa namanya? Seperti yang bisa menggunakan implan ini ya, Bu ya. Jadi makanya aman dan apa namanya nyusu kurang dari 6 minggu ya, kemungkinan hamil. Jadi nggak bisa ya. Selanjutnya di sini bisa lihat Ibu ya. Yang tidak bisa menggunakan implan. Sebagian besar perempuan bisa memakai implan dengan aman. Jadi tidak diperbolehkan bagi ibu yang menyusui kurang dari 6 minggu. Jadi masa nipas itu nggak boleh, belum boleh. Iya. Terus mungkin kemungkinan hamil biasanya telat. Ya, jadi harus memang misalnya dulu berarti ya. Iya, harus dites dulu. Benar-benar kalau tidak hamil, ya dipasang kayak gitu ya. Paling gangguan kesehatan yang serius nggak ada sih ya Bu ya. Nggak ada hal itu ya. Mungkin tidak boleh juga penyakit tertentu kayak misalnya kanker payudara. Nanti kan di screeningnya kalau misalnya ibu misalnya saya pengen implan nanti apakah ibu punya penyakit yang lain kayak gitu dilihat diperiksa dulu ya. Selanjutnya ini yang Bapak tanyakan tadi Pak ya, vasektomi ya. Tapi kalau ini perlu tindakan operasi kecil sih, operasi kecil. Jadi tapi ini tidak bisa dibalikin lagi Pak, karena ini kan namanya kontrasepsi mantap. Iya, dia udah permanen gitu. Ya, permanen betul. Nanti kalau udah pakai ini udah nggak bisa punya anak lagi. Insya Allah maksudnya nggak bisa punya anak lagi, tapi kan kita nggak tahu ya Bu ya, Pak. Ya, kalau puasa Allah kan nggak tahu kayak gitu ya. Nggak ada efek sampingnya juga Bu? Nggak ada sih. Nggak ada. Sangat efektif ya, aman bagi semua pria. Dan mungkin Bapak suka dengar katanya suka mempengaruhi seksual ya Pak ya. Ada yang mungkin ada pernah dengar katanya jadi lemah kayak gitu. Sebenarnya nggak ada Pak, nggak ada pengaruhnya. Mungkin itu masih sugesti aja mungkin ya, betul sugesti karena saya udah di ini, jadi dalam diri sendiri itu dia ya sudah lemah dengan sendirinya kayak gitu ya. Itu. Ini tadi yang vasektomi. Ini di rumah sakit atau? Iya, kalau di vasektomi di rumah sakit ya, nanti emang bisa bapaknya karena nggak punya anak, saya vasektomi aja gitu ya. Ya nanti kalau ada jadwal saya hubungi begitu. Ya. Udah jelas Pak yang ya. Kita selanjutnya apa ya Bu? Ini tentang metode. Nah kalau ini buat ibunya tubektomi ya, jadi di steril. Mungkin ini nanti dipotong karena ininya saluran untuk ketemu sperma sama status ibunya nanti dipotong, jadi tidak ketemu, itu namanya tubektomi gitu. Sama efektif juga Bu ya, buat ibu aman, tapi sama gitu, sama kayak vasektomi gitu. Sama kayak vasektomi itu kalau tubektomi itu di si ibu, kalau vasektomi itu bapak kayak gitu ya. Berarti sama ini juga, kalau udah ditindak kayak gini nggak bisa sama, punya anak lagi. Iya, makanya kalau emang tidak pengen punya lagi ya tubektomi aman juga ya. Kalau misalnya berat juga nggak apa-apa, masih udah kerja gitu nggak apa-apa. Jelas Bu tentang tubektomi? Tapi kalau kayak gini, ini nggak mempengaruhi siklus haid? Enggak. Tetap haid tiap bulan kayak gitu. Ya, siklusnya haidnya tetap. Selanjutnya kalau udah jelas itu mungkin kondom ya Pak Bu. Nah ini menjaga kehamilan, IMS bisa menjaga kehamilan dan perlindungan juga dari IMS dan HIV. Nah kalau kondom bisa melindungi. Kalau yang tadi kan yang lain tidak bisa melindungi. Nah kalau itu ada bersentuhan langsung gitu Bu ya. Ya betul ya. Nah
sangat efektif dia digunakan setiap kali bersenggama. Misal bapaknya hand 2 kali gitu ya, nggak apa-apa, tapi harus ganti kondomnya Pak Bu ya, jangan itu Iya, terus iya. gitu ya. Dia bisa hanya pakai kondom atau bersama dengan metode KB lain, misalnya KB sebagai hubungan ekstrak terhadap kehamilan juga digunakan sebagai cadangan bagi metode KB lain. Misalnya lupa minum pil, diminumnya, tadi dibuat double, itu juga iya, kondom juga. Untuk jaga-jaga gitu. Nah betul, suka suntik misalnya, lupa tanggalnya, nah seperti itu ya. Ini mudah didapat dan mudah digunakan ya. Mudah didapat itu kan bisa di apotek atau sekarang kan di minimarket juga ada ya, Pak Bu ya. Itu semuanya aman Bu, maksudnya Aman. Kayak ada yang impor, ada yang aman sih Pak. Paling beda merek aja, kan banyak produsen ya. Itu nggak dia maksudnya aman nggak, maksudnya buat perempuan gitu di ininya? Aman nggak apa-apa ya, walaupun dari plastik gitu ya, aman gitu, dari karet ya aman, itu dari teruji. Nah pernah dengar juga ini Bu, pernah dengar ada kontrasepsi kondom itu untuk perempuan, yang untuk perempuannya. Oh ada, iya ada, cuma emang belum dijual bebas sih Pak, masih pada dia ada. Iya. Gitu iya. Gimana Pak? Udah jelas? Udah semua yang tadi yang ada aja apa aja Bu tadi teh? Ya saya jelaskan macam-macam KB itu. Iya, ada implan, ada pil, ada suntik, ada IUD. Iya, jadi gimana ibunya mantepnya mau apa? Dengan sudah saya jelaskan tentang efek sampingnya, kekurangan, kelebihan, kayak gitu dengan bukan alat ini ya Bu ya. Enggak ibunya mau apa? Kayaknya sih lebih ini kondom kali ya. Jadi lebih apa sih? Nggak deg-degan gitu maksudnya. Bukan ibunya ini pengen apa, udah nggak punya anak lagi. Jadi menurut saya sih ya Bu ya. Jadi yang sekali pakai, maksudnya sekali pasang udah gitu. Kayak IUD gitu ya. Nanti dia dipikirin lagi. Itu kalau IUD kayak gitu, itu Bu, maksudnya dipasangnya di mana Bu? Nanti pasangnya di sini. Iya di saya nanti di sini. Ya, nanti saya pasang. Aman Bu. Enak lagi, banyak head lancar, tidak ada keluhan kayak gitu. Masuk-mulanya ringan. Maksudnya saat bersetubuh gitu nggak mengganggu? Enggak. Oh gitu ya. Iya. Gimana? Ibunya mau IUD? Gimana? Ya. Jadi kalau ibunya emang sekarang udah mantap IUD, saya akan periksa. Jadi kalau emang bisa dipasang, kita nanti tanda tangan persetujuan pemasangan ya. Namanya pom konsen, nanti bapak sama ibu bapaknya atau ibunya tanda tangan. Terus nanti kita pasang cepet Bu, pasangnya paling 10 menit. 10 menit. Iya, 10 juga enggak. Kita boleh ini dulu nggak, diskusi dulu gitu. Kalau ibunya mantap main IUD, setelah saya terangkan tadi kan ada efek sampingnya, ada kekurangan, ada kelebihan. Iya deh boleh. IUD ya, udah mantep ya Pak ya, ada tadi udah tahu efek samping ya, kekurangan dan kelebihan ya, mungkin ibunya juga nggak pengen punya anak lagi ya. Ini saya di sini nanti tentang info konsen ya Pak ya, persetujuan tindakan untuk pelaksanaan pemasangan IUD ya. Nanti mungkin untuk kunjungan ulangnya nanti kalau dipasang itu 1 minggu ya, nanti kontrol lagi, nanti setelah 1 minggu itu 1 bulan nanti kontrol lagi. Kalau udah 1 bulan kalau nggak ada keluhan nggak usah kontrol, nggak apa-apa gitu. Iya ya, nanti enggak ditanda tangan ya Bu ya, dibaca ibu tanda tangan, kami nanti ke kamar mandi ya Bu ya, nanti balik lagi. Gimana, sudah jelas Pak? Iya jelas. Terima kasih ya Bu ya, nanti jelas dengan memakai alat
Ayudi. Ya bukan tadi udah cerahkan memakai alat bantu ya. Ya. Udah jadi ibu mantap untuk memilih Ayudi ya bu Iya, ya. iya. Semoga ibu dan bapak sehat selalu ya. Ya. Amin. Tapi tidak ada keluhan. Ya. Di sini Bu. Iya, tanda tangan bapaknya. Nah, kan ini persetujuan tindakan ya. Oh iya. Mangga tanda tangan ibunya, tanda tangan ini ya, ada 5%. Jadi setuju untuk dilakukan tindakan pemasangan IUD. Iya, mangga. Ini mau diisi sekarang? Iya, sak mangga. Ibu sama bapaknya tanda tangan ya. Sini ya Bu. Iya, itu dah. Kan ibunya udah setuju ya. Nanti saya juga ini di habis perkenalan itu dicek dulu habis ini bisa tidak dipasangnya. Semoga bisa ya. Iya. Iya. Semoga ini apa? Akhirnya cocok untuk dipasang ya. Ya, mangga di kamar mandi nanti balik lagi ya. Pak ya. Saya tadi kan kalau riwayat penyakit mah nggak ada ya. Mangga. Terima kasih ya Bu, Pak. Ke kamar mandi dulu. Ya, mangga di lagi Bu, mangga.